Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aznur dari kelas MJ 104. Saya akan membahas UTS Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Kita masuk ke slide topik. Di sini saya mengutip topik bantuan operasional sekolah atau biasa yang disebut dengan dana BOS. Kita masuk ke slide pendahuluan. Bantuan operasional sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS merupakan salah satu kebijakan ekonomi mikro yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pendanaan kegiatan operasional pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh sekolah dan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Nama kebijakan Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut juga dengan dana BOS ditetapkan tahun 2005 di mana era kepemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014. Visi program ini adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata untuk mendukung pencapaian wajib belajar 9 tahun. Slide berikutnya latar belakang. Banyak dari keluarga miskin menghadapi kesulitan mengakses pendidikan akibat tingginya biaya sekolah. Pemerintah ingin mengurangi angka putus sekolah dan mendukung wajib belajar 9 tahun. Dana BOS diluncurkan untuk meringankan biaya operasional sekolah dan meningkatkan akses pendidikan dasar. Tujuan program Dana BOS: 1. Membantu sekolah menyediakan pendidikan yang terjangkau. 2. Mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, khususnya keluarga miskin. 3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasar. Yang terakhir, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Mekanisme implementasi. 1. Penerima dana semua sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP negeri dan swasta. Sumber pendanaan dana BOS berasal dari APBN. Penggunaan dana untuk kebutuhan operasional seperti alat tulis, honor guru tidak tetap, dan fasilitas. Dampak positif pada ekonomi mikro: peningkatan akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi, pengurangan beban ekonomi, meringankan pengeluaran keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan, mendukung honor guru dan pengembangan sekolah, serta yang terakhir mendukung ekonomi lokal melalui pembelian barang untuk operasional. Dampak negatif pada ekonomi mikro: masalah transparansi, akuntabilitas penggunaan dana masih menjadi tantangan. Ketergantungan sekolah: beberapa sekolah terlalu bergantung pada dana BOS. Distribusi tidak merata. Sekolah di daerah terpencil mendapat dana yang kecil. Biaya lain, keluarga masih menghadapi biaya tambahan seperti seragam dan transportasi. Kita masuk ke slide kesimpulan. Kebijakan dana BOS telah memberikan kontribusi besar terhadap pemerintahan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tingkat ekonomi rendah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan ini, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan, transparansi, serta didistribusi dana yang lebih adil. Dengan langkah-langkah yang tepat, dana BOS dapat terus menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Di sini kita masuk ke slide daftar pustaka. Adapun yang saya kutip daftar pustaka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis BOS. Demikian pembahasan UTS Ekonomi Mikro yang dapat saya presentasikan. Dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEME, CPOD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.